Hujan deras mengguyur kota malam itu, mengaburkan visibilitas jalan dan menggema melalui lorong-lorong gelap. Di balik tirai jendela yang terbuka, cahaya redup dari lampu jalan merias jalanan yang sepi. Di apartemen kecil nomor 4B di jantung kota, terdapat sebuah misteri yang belum terpecahkan. Detektif Thomas Bennett, seorang pria paruh baya yang tegap dengan kepribadian tegas, duduk di meja kerjanya yang berantakan, membolak-balik berkas-berkas yang berisi informasi tentang kasus pembunuhan terbaru yang sedang ia tangani. Itu adalah pembunuhan keempat dalam sebulan terakhir. Korban-korbannya tidak ada kaitannya satu sama lain, tetapi satu hal yang pasti, sang pembunuh memiliki kecermatan dalam menutupi jejaknya. Detektif Bennett menggigit ujung pena dengan cemas, mencoba menghubungkan benang merah di antara bukti-bukti yang ada. Namun, apapun yang dia coba, tampaknya tak ada pola atau alasan jelas mengapa para korban dipilih. Itu membuatnya semakin tertekan. Di balik pintu besi di sampingnya, suara bergerak terdengar. Detektif Bennett menoleh, mengetahui bahwa ada seseorang di luar yang ingin berbicara dengannya. Sebuah rasa penasaran menyelinap ke dalam hatinya saat dia membuka pintu itu. Di hadapannya, berdiri seorang wanita muda dengan rambut coklatnya yang lembut dan matanya yang besar dan tajam. Detektif Bennett mengenalinya sebagai Annabelle, wartawan muda yang terkenal karena ketekunannya dalam mencari berita tersembunyi. "Apa yang bisa saya bantu, Annabelle?" tanya Detektif Bennett. Annabelle melangkah masuk dan mengulurkan tangan padanya. "Detektif, saya mendengar Anda menangani kasus pembunuhan terbaru. Saya ingin membantu." Detektif Bennett agak ragu. Meskipun dia menghargai dedikasi Annabelle, dia tahu bahwa ini adalah kasus yang sangat rumit dan berbahaya. Namun, dia juga menyadari bahwa dia membutuhkan bantuan. Dan Annabelle mungkin memiliki informasi berharga. "Baiklah," kata Detektif Bennett akhirnya. "Tapi ingat, tetap berada di belakang garis kuning. Kasus ini tidak main-main." Annabelle mengangguk tegas, menjanjikan untuk berada dalam batasan yang ditetapkan detektif. Mereka duduk berhadapan di meja kerja detektif, dan Annabelle menyusun kembali berkas-berkas yang berantakan dengan cermat. Mereka mulai membahas kasus itu bersama-sama, mencari petunjuk dan menggali informasi dari saksi mata. Saat berbicara dengan Annabelle, detektif mulai merasakan adanya pola tersembunyi dalam kasus ini, tetapi itu masih samar. Malam berlalu dengan cepat, dan hujan masih turun deras ketika detektif dan Annabelle berpegangan tangan untuk mencari lebih banyak petunjuk di tempat kejadian perkara terbaru. Ketika mereka berjalan di sepanjang jalan yang sepi, tiba-tiba sebuah bentrokan mencurigakan menarik perhatian mereka. Di antara lorong-lorong gelap, terdengar suara langkah kaki cepat dan berbisik. Mereka melihat dua sosok yang bergerak di balik bayang-bayang. Tanpa berpikir panjang, detektif dan Annabelle mengikuti mereka dengan hati-hati. Tiba-tiba, sosok-sosok itu berhenti. Detektif Bennett memberi isyarat agar Annabelle bersembunyi di balik sudut bangunan. Dia melanjutkan dengan hati-hati, mencoba mendekati mereka dari belakang. Dan kemudian, terjadilah sesuatu yang mengguncang detektif. Salah satu dari sosok itu menarik keluar sebuah pisau, dan sebelum dia bisa bereaksi, pisau itu ditikamkan tepat ke arah hati yang tak bersenjata. Detektif Bennett merasakan dorongan di dadanya saat pria itu jatuh dengan darah yang mengalir deras dari luka yang mematikan. Dalam kepanikan, dia memunculkan pistolnya dan menembakkan beberapa kali ke arah pembunuh yang ketakutan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah kejutan. Detektif Bennett melihat sosok lain yang bersembunyi di balik bayang-bayang, melepaskan tembakan balasan. Peluru mengenai sang pembunuh, membuatnya roboh tak bernyawa di tanah. Detektif Bennett merasa kepalanya berputar. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi dia yakin bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Annabelle. Annabelle muncul dari balik sudut bangunan dengan pandangan tajam yang memperhatikan sekeliling. "Detektif, Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan suara cemas. Detektif Bennett mengangguk, tercengang dengan apa yang baru saja dia saksikan. "Ya, terima kasih atas pertolonganmu," jawabnya. Annabelle menggeleng. "Saya tidak melakukannya untuk menyelamatkan Anda. Saya melakukannya karena ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan padamu." Dengan cepat, Annabelle membuka kantong jaket pria yang baru saja dia selamatkan dan menarik keluar selembar kertas. Dia memberikannya pada Detektif Bennett, dan ketika dia membacanya, mata detektif itu membulat kaget. Kertas itu berisi daftar nama-nama korban, termasuk nama-nama yang telah dibunuh dan beberapa yang masih hidup. Selain itu, ada catatan singkat tentang setiap korban dan alasan mengapa mereka dipilih. "Kamu tahu tentang pembunuh ini?" kata Detektif Bennett, mencoba mengatasi kebingungannya. Annabelle mengangguk serius. "Saya telah melakukan penyelidikan sendiri tentang kasus ini selama beberapa waktu sekarang. Saya merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini, dan sepertinya saya benar." Detektif Bennett menarik napas dalam-dalam. "Baiklah,"
kita harus berbicara lebih lanjut tentang ini. Tapi sekarang, kita harus memberitahu rekan-rekan saya tentang apa yang baru saja terjadi di sini. Mereka berdua melangkah meninggalkan tempat kejadian perkara, menembus hujan yang masih turun dengan lebat. Detektif Bennett tahu bahwa kasus ini semakin rumit, tetapi dengan bantuan Annabelle, dia merasa keyakinan barunya mulai mengarahkan mereka ke kebenaran yang tersembunyi. Malam berlalu, dan detektif dan Annabelle terus menyelidiki kasus pembunuhan yang tersembunyi dengan tekun. Mereka memeriksa setiap detail, mewawancarai saksi-saksi, dan menyusun kepingan-kepingan puzzle yang terus mereka temukan. Detektif Bennett semakin terkesan dengan ketajaman Annabelle dalam mencari petunjuk. Dia menyadari bahwa dia telah menemukan mitra yang luar biasa dalam perjuangan mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Ketika detektif dan Annabelle memeriksa korban terbaru, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di dalam rumah korban, mereka menemukan selembar kertas yang tertinggal di bawah lantai yang longgar. Kertas itu berisi rangkaian angka dan simbol yang tidak diketahui. Detektif Bennett merasa ada sesuatu di balik kode ini, dan dia dan Annabelle mulai menguraikannya bersama-sama. Setelah beberapa jam menganalisis kode, detektif dan Annabelle menyadari bahwa itu adalah serangkaian koordinat. Koordinat-koordinat itu mengarah ke tempat-tempat di seluruh kota, termasuk beberapa yang telah menjadi lokasi pembunuhan sebelumnya. Mereka menyimpulkan bahwa sang pembunuh telah merencanakan tindakannya dengan hati-hati dan memberi petunjuk tersembunyi di lokasi pembunuhan sebelumnya. Tapi apa artinya semua ini? Tanya Annabelle bingung. Detektif Bennett menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin, tapi sepertinya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Kita harus terus mengikuti petunjuk ini dan melihat di mana itu akan mengarahkan kita. Mereka melanjutkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk itu dan menemukan diri mereka di tengah hujan deras, mengunjungi lokasi yang diindikasikan oleh koordinat-koordinat misterius itu. Di setiap lokasi, mereka menemukan kunci untuk mengungkapkan cerita di balik pembunuhan ini. Gambaran yang semakin jelas tentang sang pembunuh mulai terungkap. Tidak ada satupun dari korban yang tampaknya memiliki hubungan langsung dengan pembunuh, tetapi detektif dan Annabelle menyadari bahwa ada tema yang muncul di balik kematian mereka. Setiap korban memiliki keterlibatan dengan kegiatan amal dan masyarakat, berusaha membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mereka adalah orang-orang yang berdedikasi untuk menyebarkan kebaikan, tetapi apa yang membuat mereka menjadi target pembunuhan misterius? Detektif Bennett dan Annabelle terus menyusun kepingan puzzle, mencari tahu motif di balik tindakan sang pembunuh. Mereka merasa semakin dekat dengan kebenaran, tetapi waktu terus berjalan, dan tekanan untuk menyelesaikan kasus ini semakin besar. Di tengah kesibukan mereka, sebuah telepon misterius tiba-tiba berdering. Detektif Bennett mengangkatnya dengan hati-hati, dan suara teredam menyapa dari seberang. Detektif Bennett, saya kagum dengan tekad Anda untuk menemukan kebenaran di balik pembunuhan ini, kata suara itu. Siapa kamu? Tanya detektif Bennett tajam. Saya adalah seorang pemirsa yang terkesan dengan kerja keras Anda, jawab suara itu. Saya ingin membantu Anda menyelesaikan kasus ini. Detektif Bennett dan Annabelle bertukar pandang, merasa curiga dengan tawaran tersebut. Bagaimana kami tahu bahwa kamu bisa dipercaya? Tanya Annabelle skeptis. Koordinat yang saya berikan membawa Anda ke lokasi yang tepat, bukan? Sahut suara itu. Saya tahu lebih banyak daripada yang Anda pikirkan. Pertemuan ini tidak terjadi kebetulan. Detektif Bennett merenung sejenak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan bantuan apapun yang mungkin membawanya lebih dekat ke arah kebenaran. Baiklah, katakan apa yang ingin kamu tawarkan, kata detektif Bennett akhirnya. Suara misterius itu memberikan informasi lebih lanjut tentang motif di balik pembunuhan itu. Dia mengklaim bahwa para korban sebenarnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas korupsi dalam yayasan amal, yang mengalirkan dana ke saku mereka sendiri daripada membantu mereka yang membutuhkan. Dia adalah seorang vigilante, kata Annabelle, terkejut dengan apa yang mereka dengar. Betul, sahut suara itu. Dia percaya bahwa membunuh para koruptor adalah satu-satunya cara untuk memastikan dana amal yang sebenarnya mencapai orang-orang yang membutuhkan. Dia menyembunyikan tindakannya di balik kode dan petunjuk tersembunyi, bermain dengan polisi dan memberikan peringatan sebelum aksinya. Detektif Bennett mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sang pembunuh akan memiliki motif semacam ini. Tapi itu tetap pembunuhan, katanya tegas. Dia tidak berhak untuk mengambil nyawa orang lain, bahkan jika mereka koruptor. Apakah Anda akan menghentikannya? Tanya suara itu dengan suara menantang. Detektif Bennett berpikir sejenak. Dia tahu bahwa tugasnya sebagai seorang detektif adalah menangkap pelaku kejahatan. Tetapi dia juga merasa dilema dengan apa yang baru saja dia ketahui. Annabelle menatap detektif itu dengan pandangan yang penuh makna. Kami harus menemukannya dan membawanya ke pengadilan, kata dia mantap. Hukum yang benar harus ditegakkan. Detektif Bennett mengangguk setuju. Kamu benar, Annabelle. Kita tidak bisa menjadi hakim, juri, dan algojo.
Kita harus berpegang pada prinsip hukum dan membawanya ke pengadilan. Mereka kembali ke kantor polisi dan melanjutkan penyelidikan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan identitas sang vigilante dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menangkapnya. Detektif Bennett dan Annabel bekerja sama dengan tim SWAT untuk menyusun rencana penangkapan yang matang. Ketika mereka berhasil menangkap sang vigilante, dia mengakui semua tindakannya dan menyampaikan alasannya. Dalam sidang pengadilan berikutnya, detektif dan Annabel menyaksikan dengan hati-hati saat sang vigilante dijatuhi hukuman atas pembunuhan yang dilakukannya. Meskipun motifnya mungkin berasal dari niat yang baik, dia harus bertanggung jawab atas tindakannya dan menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku. Kasus pembunuhan yang tersembunyi akhirnya selesai, tetapi detektif Bennett dan Annabel tahu bahwa mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman yang intens ini. Mereka telah memecahkan teka-teki pembunuhan yang rumit dan menyaksikan bagaimana kebenaran terungkap, tidak peduli seberapa gelap rahasianya. Kerja sama mereka sebagai detektif dan wartawan telah membawa keadilan bagi para korban dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Detektif Bennett merasa bersyukur memiliki mitra yang berdedikasi seperti Annabel, dan bersama-sama, mereka mengatasi rintangan dan membuktikan bahwa kebenaran selalu berharga.